Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anak semua. Kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini Ibu akan membahas mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Dalam materi ini kita akan mempelajari tentang pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur, dan perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Baiklah, sekarang kita mulai melihat buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya, sesuatu yang tidak nyata atau fiktif, hanya berupa hayalan atau imajinasi dari pengarang. Nah, apa saja yang tergolong ke dalam buku fiksi anak-anak? Kita lihat yang pertama ada cerpen. Sebagai contoh, perhatikan ini, ada cerpen. Pasti anak-anak tidak asing lagi kan dengan cerpen? Ya, lanjut. Ada contoh selanjutnya yaitu novel. Perhatikan ini, pasti kalian pernah tahu dong dengan novel ini. Apa beda cerpen dengan novel? Kalau cerpen hanya membuat cerita singkat yang di dalamnya terdapat satu konflik. Tapi kalau novel, ceritanya panjang, bisa menceritakan tokoh tersebut dari lahir sampai meninggal. Itulah anak-anak perbedaannya. Sekarang contoh selanjutnya ada dongeng. Ya, dongeng ini bisa berupa cerita binatang ataupun cerita-cerita raja pada zaman dahulu kala. Contoh berikutnya ada drama. Drama ini berupa naskah drama yang isinya percakapan antara tokoh satu dengan tokoh lainnya. Tujuan naskah drama ini untuk dipentaskan. Berikut contohnya ada puisi. Ini contoh puisi Aku, karya Chairil Anwar. Pada penulisan puisi ini adalah bait per bait, beda dengan penulisan cerpen atau dongeng. Ya, kita lanjut. Contohnya ada komik, hikayat, ada fabel, ada mitos, dan ada cerita rakyat. Nah, itulah anak-anak yang tergolong di dalam cerita fiksi atau buku fiksi. Selanjutnya, buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang berisi informasi, ilmu pengetahuan, atau kejadian sebenarnya sesuai fakta sehingga hal yang disampaikan tersebut bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, apa saja yang tergolong ke dalam buku non-fiksi? Ya, antara lain adalah karya tulis ilmiah, skripsi, disertasi, tesis, dan ada buku pelajaran, buku biografi, esai, opini, dan pidato. Contoh buku pelajaran ada buku bahasa Indonesia, ada buku matematika, dan lain-lain. Lalu ada buku biografi, contohnya seperti ini, biografi Soekarno. Biasanya yang ditulis di buku biografi ini adalah tokoh-tokoh nasional atau tokoh-tokoh pahlawan. Sedangkan contoh yang lain silahkan kalian cari sendiri ya. Baik, lanjut ke ciri-ciri dari buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi, ciri-cirinya yang pertama adalah berisi imajinasi dari pengarang. Lalu, kebenarannya tidak mutlak. Selanjutnya, bahasanya bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. Di sini menggunakan makna ganda atau makna lain. Yang keempat, umumnya karya fiksi ini menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Yang kelima, terdapat pesan moral atau amanat. Dan yang terakhir, tidak memiliki sistematika yang baku, formatnya sesuai keinginan si penulis. Kemudian, mari kita perhatikan ciri-ciri buku non-fiksi. Yang pertama, informasi yang disampaikannya sesuai fakta. Yang kedua, berbentuk tulisan ilmiah, misalnya makalah, skripsi, tesis, dan lain-lain. Yang ketiga, menyampaikan sesuatu secara objektif, menarik, dan sesuai nalar. Keempat, bahasanya bersifat denotatif atau makna sebenarnya. Kelima, informasi yang disampaikan ditulis secara jelas dan sistematis. Sedangkan yang terakhir, pemilihan kata dan kalimat yang formal dan baku. Jadi, sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Nah, demikianlah anak-anak ciri-ciri dari buku fiksi dan non-fiksi. Sekarang,
kita masuk ke dalam unsur-unsur penting di dalam buku fiksi dan non-fiksi. Di dalam buku fiksi terdapat ungkapan. Ungkapan ini sebagai unsur kebahasaan dalam buku fiksi. Membaca buku fiksi, kita bisa menemukan hal yang menarik tentang diksi atau ragam bahasanya. Sebagai contoh, kita lihat cuplikan novel Salah Asuhan berikut. Di dalam cuplikan ini terdapat kata menyambung hidup. Lihatlah suamimu menyadari untung. Lekaslah kembali supaya kita menyambung hidup kembali seperti dulu. Kata-kata menyambung hidup dalam cuplikan novel di atas, jika dibandingkan dengan menyambungkan tali, hidup sederhana, hidup susah, dari cara itu tampak kekhasan kata-kata tersebut. Kekhasan kata itulah yang disebut ungkapan yang mengandung kiasan. Contoh lain dari ungkapan ini ada lapang dada, berat hati, dan lain-lain. Bisa dimengerti ya anak-anak? Baik, lanjut. Sekarang kita perhatikan unsur-unsur lain yang menarik dari buku fiksi. Di dalam buku fiksi ini, kita menemukan yang pertama itu tema yang unik. Tema itu maksudnya topik atau masalah yang dibahas dalam karya fiksi tersebut. Yang kedua, ada alur yang menegangkan. Alur ini adalah jalan cerita. Bagaimana pengarang menyampaikan jalan cerita dengan menarik sehingga sangat menegangkan. Yang ketiga, ada latar yang mengesankan. Latar ini terbagi 3. Umumnya ada latar tempat, ada waktu, dan latar suasana. Di mana cerita itu terjadi, kapan, dan bagaimana suasananya. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Di sini jelas bagaimana tokoh tersebut dengan karakter masing-masing tokohnya. Lalu ada juga di dalamnya terdapat amanat atau pesan moral yang menyentuh. Dalam karya fiksi ini kita bisa menemukan pesan moral yang bisa kita ambil manfaatnya sebagai pelajaran hidup. Ya, kita perhatikan ada contoh cuplikan cerpen berikut yang berjudul Hari Terakhir Mencintaimu karya Kurnia Effendi. Dalam cuplikan cerpen ini kita perhatikan apanya yang menarik. Silahkan anak-anak baca. Di sini ada temanya tentang cinta. Ini sangat menarik bagi orang yang sedang mengalami perasaan seperti itu. Selain itu, cuplikan tersebut punya daya tarik dalam kata-katanya yang puitis. Ya, contohnya, seandainya aku tidak mencintaimu, tidak akan terbit rindu sewaktu berpisah. Nah, ini adalah kata-kata yang sangat puitis dan menjadi hal yang sangat menarik dalam cerpen ini. Sekarang kita perhatikan anak-anak, dari penjelasan tadi tentang pengertian, tentang ciri-ciri, dan unsur-unsur yang terdapat dalam karya fiksi dan non-fiksi, dapat kita simpulkan perbedaan antara kedua buku tersebut. Perbedaannya, yang pertama ada cover buku, rincian subbab buku, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, penyajian alur cerita, amanat dan pesan cerita. Kalau di karya non-fiksi, perbedaannya ada cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, biasanya bersifat denotatif, dan yang terakhir, sistematika penulisannya baku atau tetap. Inilah anak-anak perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Demikianlah pembahasan kita tentang buku fiksi dan non-fiksi. Semoga dapat dimengerti dan membantu kalian mengerjakan tugas-tugas sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.